Gara-gara filmnya Angga Dwi Sasongko, menurut kita Raden Saleh jadi ikutan kena imbas ketenaran mendadak. Ya, walaupun dia juga udah terkenal jauh sebelum si Iqbal ketemu bidadari yang jatuh dari surga sih. Well, Raden Saleh. Siapa orang ini? Kalau lo udah nonton Mencuri Raden Saleh, lo bakal dapet idea tentang lukisan Raden Saleh yang ini. Di video kali ini kita pengen ajak lo kenalan lagi sama dia dan lihat karya dia yang lain selain penangkapan Pangeran Diponegoro yang bikin Raden Saleh bisa selegendaris itu. Lukisan yang pertama, kapal karam dilanda badai. Lukisan seascape kayak gini tuh sempat jadi tema lukisan yang populer di Eropa pas zaman keemasan Belanda atau Dutch Golden Age sampai awal abad ke-19. Beberapa masuk ke era romantisisme semacam kayak lukisan-lukisan ini. Soal romantisisme kapan-kapan kita bahas deh ya. Loh, by the way, tapi kok Eropa? Iya, soalnya Raden Saleh tuh sebenarnya that one privileged boy yang hidup enak dan bisa sekolah dibayarin ke Eropa. Raden Saleh lahir tahun 1811 di keluarga Jawa kelas atas. Kelas bangsawan lah bisa dibilang. Omnya Bupati Semarang, Kiai Adipati Suro Adimanggala. Tongkrongannya, anak-anak perwira dan pedagang Belanda di kota. Privilege itu yang bikin dia bisa kenal sama Caspar G. Cerenworth yang punya kebun raya Bogor. Terus dia dikenalin sama Antoine Auguste Joseph Payen, salah satu pelukis landscape asal Belgia. Kebayang nggak? Lo nih umur 8 tahun kenalan sama pelukis, terus ikut sama pelukis itu buat ngelukis landscape Jawa, Moy Indi, yang pada saat itu si Payen ini dapat pesanan. Payen balik ke Eropa tahun 1826. 3 tahun kemudian, Raden Saleh nyusul karena lagi-lagi mujurnya si bangsawan ini dapat tawaran ke Eropa bareng seorang perwira kolonial Belanda, Jean Baptiste de Lynch, dan dibeasiswain sama pemerintah Belanda. Beberapa sumber lain ada yang bilang dia ke Eropa bukan mau sekolah seni, tapi disuruh bantu Belanda buat ngajarin sejarah Indonesia. Dan malahan beralasan mau belajar aritmatika, makanya minta lama-lama di Eropa. Nah, balik ke lukisan laut tadi, lo bayangin dulu deh. Kan gak ada pesawat ya di tahun-tahun segitu. Pesawat tuh baru ditemuin tahun 1900-an. Jadi Raden Saleh ke Eropa naik apa dong? Ya, naik kapal laut. Berbulan-bulan. Siang malam lihat laut bikin dia nggak kalah jagonya ngelukis laut dibanding sama pelukis-pelukis Eropa. Oh iya, kalau lo perhatiin foto Raden Saleh yang ini, dia tuh lagi ngelukis seascape. Lukisan ini karya Friedrich Karl Albert Schorel. Menurut asisten kurator di pamerannya Raden Saleh di National Gallery Singapura, itu tuh bukti recognition atas kejagoan Raden Saleh dalam ngelukis seascape. Lukisan selanjutnya, Singa Terluka. Di tahun-tahun ini, genre lukisan yang lagi populer di Eropa tuh sebenarnya history painting semacam-macam kayak gini. Raden Saleh tuh ngerasanya dia nggak terlalu jago bikin lukisan history painting, tapi dia akhirnya nemuin genre jagoan dia, yaitu ngelukis binatang. Oh iya, Raden Saleh tinggal di Den Haag bareng Jean Chrétien Bo, mantan gubernur jenderal Hindia Belanda. Bo yang kenalin Raden Saleh ke orang-orang berpengaruh termasuk para seniman. Pernah suatu ketika dia datang ke sirkus gitu di Den Haag dan Haarlem. Dipentasin sama salah satu penjinak hewan terkenal asal Prancis namanya Henry Martin. Dia sengaja-sengajain tuh ngelukis Henry Martinnya biar dia boleh ke backstage buat ngelukis singa dari deket. Akal bulusnya pun berhasil dan terciptalah lukisan Singa Terluka ini. Di lukisan ini kelihatan kalau singanya tuh dikasih emosi sama Raden Saleh. Dia emang jago tuh nunjukin adegan emosional. Dari situ dia jadi mulai banyak ngelukis hewan liar lainnya kayak kuda, harimau, dan banteng. Dari objek-objek hewan aja, akhirnya dia jadi suka ngegambarin adegan berburu. Lukisan perburuan singa ini salah satu yang pertama terkenal. Selain tinggal di Den Haag, Raden Saleh juga keliling ke Jerman, Prancis buat belajar seni. Dia lama di kota Dresden, Coburg, dan Paris, terus suka jalan-jalan juga ke Scotland, Inggris, dan Swiss. Pas dipamerin di Akademi Dresden, banyak yang suka sama lukisan perburuan singa, dan dia jadi bikin berbagai versi yang lain lagi. Dia bikin lukisan perburuan singa ini emang pas lagi belajar tentang lukisan koleksi Belanda dan nyalin lukisan Peter Paul Rubens yang judulnya A Lion Hunt.
Katanya tema perburuan singa tuh ikon seni barat dari zaman kuno. Tapi Peter Paul Rubens ini yang mempopulerkan lagi tema lukis perburuan binatang liar. Lukisan Raden Saleh selanjutnya yang lo mesti tahu judulnya Perburuan Banteng. Akhir Januari 2018, lukisan ini berhasil kejual seharga 7,2 juta euro atau sekitar 120 miliar rupiah. Ini tuh dilelang sama seorang juru lelang asal Prancis, Jacques-Philippe Rouelan. Pecah telur nih lukisan, jadi lukisan Indonesia termahal yang pernah kejual ngalahin lukisan Sujoyono yang laku di Sotheby's Hong Kong waktu itu. Tapi ada cerita yang kocak nih, lukisan ini tuh sempet nggak tahu ada di mana. Suatu hari di Agustus 2017 ada cowok yang datang ke kantornya si Rouelan, nunjukin satu foto lukisan. Terus datanglah tim kurator ke rumah cowok itu buat ngecek lukisannya. Katanya ini lukisan ditawarin ke orang-orang gak ada yang mau. Dan udah di gudang dari tahun 90-an. Pas dicek ternyata itu adalah lukisan perburuan bantengnya karya Raden Saleh yang selama ini udah dicari-cari sama para kolektor. Zaman Raden Saleh di Paris, lukisannya emang terkenal. Karya-karya Eugène Delacroix, pelukis Prancis favoritnya, itu salah satu sumber inspirasi buat dia. Dia juga pernah kerja di Horace Vernet, salah satu pelukis yang objek lukisannya binatang liar. Nah, lukisan Mazepa and Wolves-nya Horace Vernet jadi inspirasi Raden Saleh buat ngelukis lukisan penunggang kuda dari Arab diterkam singa pada tahun 1842. Dan ada juga yang lainnya nih, kayak lukisan berjuang melawan singa yang sekarang ada di Istana Merdeka. Dan lukisan Antara Hidup dan Mati yang sempat musnah karena kebakaran Louvre dan direproduksi secara litografis sama cewek Miel Yang. Bahkan Raja Louis Philippe pernah beli 2 lukisan perburuan dia juga. Napoleon III juga beli 2 lukisannya yang berjudul Pertarungan Kerbau, Harimau, dan Banteng dan Rumah Jawa di Pinggir Hutan yang dilukis tahun 1869. Tapi kok katanya ini lukisannya terbakar tahun 1871? Pas kita cari tahu lagi, ternyata di tahun 1871 terjadi pembakaran Tuileries Palace, tempat lukisan itu berada. Meski kualitas lukisan Raden Saleh itu tinggi, zaman dulu harga lukisan itu dihargain lebih murah dibanding standar lukisan Eropa. Gara-gara dikategoriin dilukis sama pelukis asal timur milik inlandernya Hindia Belanda. Lukisan selanjutnya, 6 penunggang kuda mengejar rusa. Lukisan ini karya dia saat udah ada di Indonesia tahun 1852. Setelah 20 tahun di Eropa, Raden Saleh finally balik ke Indo. Dia sempat bangun rumah. Rumahnya dia buat ala-ala Kallenberg Castle gitu, tempat tinggalnya dulu di Coburg, Jerman. Sampai sekarang rumahnya masih ada loh. Sekarang jadi rumah sakit PGI Cikini. Oke, balik ke lukisannya ya. Di lukisan 6 penunggang kuda mengejar rusa, kelihatan Raden Saleh nampilin Gunung Malabar sebagai latar lukisannya. Beda sama lukisan-lukisan perburuan binatang sebelumnya yang latarnya hutan-hutan atau padang-padang rumput random aja. Di lukisan ini, orang-orang yang terlibat laki-laki Jawa. Kalau di lukisan-lukisan sebelumnya digambarin orang-orang Arab dan suasananya lebih kayak di Timur Tengah gitu. Kalau kata kurator National Gallery Singapura, salah satu orang yang di lukisan itu kemungkinan si Raden Saleh sendiri. Soalnya Raden Saleh tuh jago naik kuda. Lukisan ini sebenarnya pesanan seorang pedagang Scotland, Alexander Fraser. Dia mesennya bareng 3 lukisan landscape Jawa lainnya. A View of Mount Megamendung, Mail Station at the Bottom of Megamendung, dan View of Dieng Plateau. Tahun 1925, lukisan ini disumbangin ke Smithsonian National History Museum. 60 tahun kemudian, lukisan ini dipindahin ke Smithsonian American Art Museum. Dan sampai sekarang ada di sana, bareng sama lukisan reruntuhan Candi Jawa, Forest and Native House, dan Javanese Jungle. Nah, itu dia karya-karya Raden Saleh lainnya. Nggak cuma penangkapan Pangeran Diponegoro aja. Biar lo kalau pas di tongkrongan gak ngangong kalau diajak ngobrol tentang Raden Saleh. Jangan kebayang Iqbal Ramadan Nani? Omae wa mou shindeiru. Jangan kebayang Iqbal Ramadan sama Angga Yunanda aja. Ramadan ya harusnya. Ramadan.